Baik, selamat pagi untuk saudara-saudara yang ada di Indonesia dan selamat sore untuk, saudara-saudara yang ada di Amerika. Hari ini tanggal 2 Oktober 2023 kita akan melanjutkan, Bible study kita dalam buku Everlasting Covenant yang ditulis oleh Wagoner. Dan seperti biasa sebelum kita mulai kita meminta, eee, bimbingan Roh Tuhan dalam Bible study ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kembali lagi kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa untuk kesempatan yang begitu indah yang Tuhan berikan bagi kami pada saat ini untuk mempelajari akan firman-Mu, pekabaran yang Tuhan rindukan untuk kami mengerti. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hikmat, pengertian, dan pengetahuan yang akan kami dapatkan. Dan kebenaran ia akan diberikan oleh Roh Tuhan bagi kami Tuhan. Ia akan menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran. Dan kami percaya kami akan mengetahui kebenaran dan kebenaran yang akan memerdekakan kami dari segala dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk berkat-berkat yang akan kami rasakan, akan kami alami selama Bible study ini. Memberkati juga jaringan internet dimanapun kami berada Tuhan. Dan terima kasih untuk memberkati saudara-saudara kami yang lain yang mungkin belum terhubung dengan kami. Biarlah berkat surga yang sama boleh menjadi bagian kami semua. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, teman-teman kita akan melanjutkan ya pelajaran kita dalam buku Everlasting Covenant. Dan kita masih di pasal yang pertama ya, masih perkenalan tentang apa itu Injil ya. Jadi teman-teman kemarin kita telah belajar ya mengenai satu misteri ya, misteri Injil atau rahasia Kristus yang diam di dalam diri kita. Dan kemarin kita telah mempelajari detail-detail mengapa ya, mengapa, bagaimana itu rahasia Kristus ya. Kristus berdiam di dalam diri kita. Apa sih manfaatnya untuk kita? Kenapa itu sampai jadi demikian ya, teman-teman? Jadi dengan mempelajari rahasia Injil ya, rahasia Injil Kristus diam di dalam diri kita, kita mendapatkan satu kepastian keselamatan ya. Di mana dari kenyataan berdiamnya Kristus di dalam diri kita, kita mendapatkan satu kenyataan mengenai apa sih yang ada di dalam benak Tuhan ya, yang ada di dalam benak Tuhan. Dan teman-teman, dari kenyataan tersebut kita mendapatkan satu kepastian keselamatan bagaimana umat-umat Tuhan ya yang mau bebas dari dosa ya, yang mau diselamatkan dalam pemberian Kristus kepada setiap manusia ya, yang di mana Kristus berdiam, yang kemudian memahami rahasia ini mendapatkan satu kepastian. Karena Kristus adalah satu pemberian yang terbesar ya. Dan kita tahu bersama di dalam selain keselamatan ya, selain keselamatan di dalam memberikan Kristus kepada kita ya, kepada manusia, kita menerima semua berkat yang ada di surga maupun yang ada di bumi ya. Jadi berdiamnya Kristus di dalam diri manusia itu memastikan sebenarnya tidak ada satupun manusia di bumi ya yang akan hilang atau akan kekurangan ya, tidak mendapatkan apa yang dibutuhkan ya ketika kita memiliki Kristus. Karena semua yang mungkin Tuhan bisa lakukan itu Tuhan telah berikan dalam diri Kristus.
Dan ini luar biasa, teman-teman. Kemudian kita juga belajar bahwa di dalam memberikan Kristus itu Tuhan sedang memberikan kekuatan yang luar biasa. Karena kekuatan yang eh, yang dikerjakan oleh Tuhan dalam membangkitkan Kristus dari antara orang mati itu adalah kekuatan yang bekerja di dalam diri kita ya untuk keselamatan kita. Dan kekuatan itu ada di dalam diri Kristus dan diri Kristus itu ada di dalam diri kita. Ini luar biasa, teman-teman. Jadi ada kekuatan yang begitu dahsyat yang Tuhan telah berikan. Dan kekuatan itu telah dibuktikan dari membangkitkan Kristus dari orang mati. Jadi kekuatan yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati adalah kekuatan yang diberikan kepada kita ya di dalam Kristus. Dan teman-teman, kekuatan itu melebihi kuasa-kuasa yang pernah Tuhan tunjukkan ya dalam membangkitkan orang mati ya, mulai dari Musa sampai apa di zaman Paulus ya yang pernah membangkitkan orang mati atau sampai kapanpun itu melebihi itu ya, karena setiap orang yang mati ya dalam sejarah yang kita tahu itu tidak pernah mengalami maut ya, mereka cuma mati dalam pengertian tidur. Satu-satunya pribadi atau oknum yang pernah mengalami maut itu hanyalah Kristus. Ya, hanya Yesus yang pernah mengalami maut. Dan teman-teman, maut ini jauh lebih apa ya, bisa dibilang jauh lebih dahsyat dari kematian-kematian yang pernah dialami oleh manusia ya. Dan belum pernah ada seorang pun di dunia ini yang mengalami maut kecuali Kristus. Dan di situ kita bisa melihat sebenarnya apa yang terjadi ya, atau apa yang dinyatakan Tuhan ketika membangkitkan Kristus itu adalah satu penyataan kekuatan yang melampaui ya, melampaui pertunjukan kekuasaannya, teman-teman. Kenapa? Karena dia membangkitkan Kristus bukan cuma dari kematian biasa, tapi dari maut. Ujung dari semua kematian ya, yang pernah dialami oleh manusia, maut adalah sesuatu yang paling ditakuti. Dan Kristus ya bangkit dari antara orang mati itu bangkit dari maut ya. Dan teman-teman, kuasa Tuhan yang telah membangkitkan Kristus itu adalah kuasa yang diberikan ya kepada tiap-tiap orang yang percaya Kristus diam di dalam diri kita ya, di dalam diri mereka. Jadi teman-teman, pemahaman mengenai Kristus diam di dalam diri kita itu ada segudang berkat yang luar biasa. Yang luar biasa yang mungkin dimiliki oleh orang-orang berdosa ya, ketika kita memahami atau ketika orang berdosa memahami misteri Injil, Kristus diam di dalam diri manusia. Dan satu hal yang lebih lagi ya menurut saya adalah di dalam misteri Injil tersebut atau misteri Kristus diam di dalam diri manusia, kita belajar tentang bagaimana pikiran Tuhan terhadap kita manusia berdosa. Ini satu hal yang menurut saya jauh lebih menyentuh ya teman-teman, jauh lebih memberkati. Kenapa? Karena disitulah kita melihat kepastian dari semua berkat Tuhan itu bertumpu ya. Jadi teman-teman, apapun berkat yang Tuhan janjikan, ya, kalau di dalam pemahaman kita Tuhan itu jahat, Tuhan itu jauh, itu nggak ada gunanya. Kita bisa bilang nggak ada gunanya, teman-teman. Tetapi di dalam seluruh pengertian, ya, di dalam seluruh pengertian bahwa Tuhan mencurahkan seluruh berkat, ya, dan bagaimana Dia yang memberikan berkat itu, bagaimana pikirannya. Aduh, teman-teman, ini luar biasa. Ini luar biasa. Saya sendiri merenungkan hal ini. Aduh, luar biasa. Harapan saya mudah-mudahan teman-teman bisa punya waktu untuk merenungkan hal ini ya. Jadi kemarin ya kita belajar perbandingannya
yang Tuhan berikan ya supaya kita bisa memahami adalah ketika Tuhan memerintahkan Abraham ya, Abraham untuk mengorbankan Ishak. Jadi teman-teman, dari pengalaman Abraham mau mengorbankan Ishak, kita belajar betapa dalamnya kasih Tuhan ya untuk manusia. Kenapa? Karena kalau Abraham ketika mengorbankan Ishak itu Tuhan tahan. Ya, Tuhan tahan, jangan Abraham. Ya, hanya untuk membuktikan Abraham, tapi itu adalah kepentingan Tuhan mau menyatakan siapa dirinya di hadapan semesta alam. Kalau saya ingat ya membaca buku sejarah para nabi, ketika itu diungkapkan, ketika tindakan Abraham itu diungkapkan di hadapan semesta alam, itu kalau nggak salah ingat ya, itu kecapi dihentikan dan semua mahkota diletakkan, semuanya tersungkur. Ya, semuanya tersungkur melihat betapa besarnya kasih Tuhan yang dinyatakan di hadapan semesta alam, ya. Dan itu kalau nggak salah adalah penyataan Injil pertama di hadapan semesta alam. Jadi teman-teman, kalau kalau Abraham ditahan oleh Tuhan, tapi Bapa ketika Bapa mau mengorbankan anaknya, ya, itu tidak ditahan, teman-teman. Dan bagaimana sakitnya hati Bapa ketika mau mengorbankan anaknya, itu sama persis dengan, bukan sama persis ya, itu bisa dilihat ya, sekilas dari pengalaman Abraham mau mengorbankan anaknya. Berat sekali. Ya, kalau Abraham ditahan, tapi Tuhan tidak ya, dengan satu perasaan yang dalam untuk melenyapkan ya nyawa dari anaknya sendiri ya. Karena keadilan itu harus dijalankan oleh Bapa ya. Keadilan itu harus dijalankan oleh Bapa. Sekalipun dia sangat mengasihi, tapi keadilan harus jalan, dia harus uh, melenyapkan anaknya yang telah berdosa. Dan teman-teman, ini satu penyataan yang luar biasa. Kenapa? Dari situ kita melihat betapa dalamnya kasih Bapa kepada manusia. Dan kalau Bapa mau melakukan tindakan tersebut terhadap anaknya, ya, bagaimanakah mungkin dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita? Jadi kalau dia Bapa saja rela mengorbankan anaknya demi kita, bagaimanakah mungkin ya Bapa tidak mengaruniakan segala sesuatu yang kita butuhkan? Dan teman-teman, apapun yang mungkin Tuhan berikan, itu telah diberikan dalam satu pemberian yang utuh ya, di dalam pribadi Kristus yang berdiam di dalam diri kita. Aduh, ini luar biasa. Jadi teman-teman, ada sebenarnya berkatnya luar biasa ini ketika direnung-renungkan ya. Dan saya berharap mudah-mudahan teman-teman bisa menggunakan waktu ya untuk merenungkan dan ada iman ya, ada iman. Kalaupun ada ketidakpercayaan ya, ketika merenungkan hal ini, ada iman yang bangkit ya. Luar biasa. Dan ada juga ya teman-teman yang kemarin kita kelewatan ya. Karena saya bilang poin 3 ini saya akan jelaskan bersama-sama dengan poin 6 ya. Yaitu mengenai takdir ya, takdir yang dibicarakan. Takdir ini adalah satu pelajaran kontroversial ya. Tapi di sini Waggoner menyatakan mengenai takdir. Teman-teman, takdir ini kalau kita mau tanya, takdir ini lawannya apa kira-kira? Lawan kata dari takdir. Ada yang bisa berikan? Halo Bing. Ya. Jadi kalau takdir mungkin buat kita punya pikiran itu kayak ya saya sudah ditakdirkan begitu, nggak ada pilihan, mau nggak mau saya harus terima gitu. Ya, jadi nggak ada pilihan ya? Nggak ada pilihan, sudah begitulah saya punya takdir. Iya, jadi lawan kata dari takdir itu hilangnya kebebasan memilih. Jadi teman-teman, ini luar biasa ya. Tapi teman-teman, kalau kita bandingkan dengan poin 6 dalam rumah tangga, jadi semua ini adalah menyingkapkan rahasia kepada kita, yaitu pada kegenapan waktu ia akan mengumpulkan dalam satu rumah tangga segala sesuatu di dalam Yesus Kristus.
kata rumah tangga ini sebenarnya akan menjelaskan mengenai takdir, ya. Teman-teman, sebelum kita menikah, ini ini penjelasannya. Teman-teman, sebelum kita menikah ya dengan pasangan kita, istri atau suami, kita kan bebas memilih siapapun. Benar nggak? Kita bebas memilih siapapun, ya. Kita mau pilih ini atau itu, ini, terserah kita, ya. Tapi yang luar biasa adalah ketika kita telah menikah, dipersatukan dalam satu rumah tangga, teman-teman, apakah kebebasan memilih yang sama bisa kita gunakan? Ini jelas ya, teman-teman, ini sangat jelas. Perintah Tuhan, apapun yang telah disatukan oleh Tuhan di dalam pernikahan itu tidak boleh dipisahkan, teman-teman. Artinya, apa yang dulu bisa digunakan oleh seorang muda, ya, di dalam kebebasan memilihnya, ketika dia dipersatukan di dalam pernikahan, itu tidak bisa lagi digunakan, teman-teman. Jadi, teman-teman, memahami penjelasan Wagoner tentang takdir ini adalah itu di dalam perspektif itu, ya. Tidak seperti takdir, apapun yang dilakukan pasti ujungnya enggak ya, bukan demikian, teman-teman. Jadi, pertama manusia memang punya kebebasan memilih, tetapi ketika dia memasuki satu, kita bisa bilang satu waktu, di mana dia masuk dalam satu ikatan ya, satu ikatan rumah tangga, itu tidak ada lagi. Dan itu pelajaran yang sangat jelas ya, teman-teman, pelajaran yang sangat jelas yang kita bisa lihat di dalam pernikahan, ya. Begitulah kita bisa memahami tentang takdir. Ketika kita betul-betul memahami mengenai rahasia Kristus, rahasia Injil, Kristus dan Dia yang disalibkan, teman-teman, takdir itu bukan sesuatu yang, apa ya, menghancurkan pribadi kita, ya. Bukan sesuatu yang menghancurkan pribadi kita. Di dalam pernikahan, teman-teman, di dalam pernikahan, kita menikah dengan seseorang yang betul-betul sehati, sepikir, dan mengasihi kita, itu kita rasa nggak ada masalah. Mau ribuan tahun pun itu nggak ada masalah, teman-teman. Ya, yang menjadi masalah adalah di dalam pernikahan kalau kita tidak sehati, sepikir, ya. Ini yang menjadi masalah. Tetapi Tuhan dengan kita, teman-teman, tidak ada satupun unsur yang tidak baik di dalam Tuhan. Yang tidak baik itu kita, gitu. Jadi, ketika kita dipersatukan oleh Injil, ya, di dalam ikatan melalui darah Kristus, teman-teman, kita dipersatukan di dalam kasih Tuhan, dan ini seperti itu ya, teman-teman. Apa gunanya kebebasan memilih gitu? Kalau ternyata bersama-sama dengan Tuhan, ya, bersama-sama dengan Tuhan, kita bahagia selamanya, teman-teman. Ya, pilihan kita kan hanya ada dua, mau pilih Tuhan atau setan gitu. Apa gunanya itu gitu? Mau pilih hidup atau mati, apa gunanya itu, teman-teman? Kalau ternyata di dalam Tuhan semuanya kita telah memilikinya. Dan tidak ada satu unsur pun ya atau peluang di mana kita akan mengalami yang tidak baik di dalam Tuhan. Aduh. Jadi biarin aja gitu. Oke, teman-teman, mungkin itu ya yang kemarin kita telah pelajari. Ya, dan poin terakhir adalah sama ya. Ini poin yang terakhir sama, di mana kita belajar ketika kita memiliki Kristus yang diam di dalam diri kita mendapatkan satu kepastian mengenai berkat-berkat Tuhan yang akan Tuhan berikan di masa yang akan datang. Ya, mengenai warisan yang Tuhan mau berikan ya, itu kepastiannya adalah Tuhan memberikan Kristus. Jadi di dalam memberikan Kristus, Tuhan memberikan masa depan, teman-teman. Dan pemberian Kristus itu direpresentasikan oleh Roh Kudus. Jadi di dalam memberikan Kristus, masa depan Tuhan berikan juga. Aduh, luar biasa. Jadi teman-teman,
Kira-kira seperti itu ya yang kita pelajari pada kemarin hari. Dan kita akan melanjutkan pada subtopik yang baru ya. Injil menyatakan warisan. Injil menyatakan warisan. Dalam hal ini kita melihat bahwa Injil mengungkapkan suatu warisan kenyataan, ya, satu warisan. Kenyataannya, misteri Injil adalah kita benar-benar memiliki warisan, ya. Karena di dalam Dia kita memperoleh warisan. Jadi seperti yang saya sudah barusan katakan ya, bahwa di dalam memberikan Kristus kita diberikan semua yang mungkin Tuhan berikan di masa depan, ya. Karena Kristus itu adalah awal dan akhir ya, dan seluruh berkat Tuhan ada di situ. Aduh, luar biasa ini. Jadi dalam hal ini kita melihat bahwa Injil mengungkapkan suatu warisan, ya. Kenyataannya misteri Injil adalah kita benar-benar memiliki warisan itu. Jadi teman-teman bukan apakah mungkin saya mendapatkan warisan? Apakah bisa saya mendapatkan warisan? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak ada ya, teman-teman. Jadi ketika kita menerima Kristus, ya, yang menjadi kenyataan berdiam di dalam diri kita, itu diikuti semua warisan yang mungkin Tuhan berikan, ya. Karena di dalam Dia kita memperoleh warisan. Sekarang mari kita lihat bagaimana hal ini dinyatakan dalam pasal 8 kitab Roma, ya. Kami tidak akan mengutip seluruhnya tetapi hanya meringkasnya saja. Mereka yang memiliki Roh Kudus yang dijanjikan adalah anak-anak Tuhan, ya. Karena semua orang yang dipimpin oleh Tuhan, oleh Roh Tuhan, mereka adalah anak-anak Tuhan. Tetapi jika kita adalah anak-anak, ya, anak-anak, ya, kita merupakan ahli waris Tuhan, ya. Karena setiap anak Tuhan mewarisi ya apa yang mungkin dimiliki oleh Tuhan. Jadi kita merupakan jika kita adalah anak-anak, kita merupakan ahli waris Tuhan karena kita adalah anak-anak Tuhan. Dan jika kita ahli waris Tuhan, kita adalah ahli waris bersama-sama dengan Yesus Kristus. Satu hal di atas segalanya yang Kristus ingin kita ketahui adalah bahwa Bapa telah mengasihi kita sama seperti Dia mengasihi Yesus. Jadi teman-teman, dalam memberikan warisan, ya, warisan kepada kita yang ketika Bapa memberikan Kristus kepada kita, ini Bapa memastikan bahwa Bapa telah mengasihi kita sama seperti Dia mengasihi Yesus. Jadi teman-teman, pemberian warisan ini memastikan ya karena memang Bapa itu mengasihi kita gitu. Jadi ini luar biasa ya. Jadi pemberian-pemberian Tuhan kepada kita itu mengungkapkan siapa Tuhan sebenarnya kepada kita. Dan teman-teman, dalam pemberian ini kita belajar sesuatu yang berbeda dengan bagaimana apa ya, ala-ala dunia ini bertindak ya. Sangat berbeda. Jadi Bapa memberikan semuanya sebelum ada satupun yang baik ya, sebelum ada satupun yang baik yang mungkin muncul di antara kita manusia berdosa. Tetapi semua pemberian Tuhan itulah yang memungkinkan kebaikan-kebaikan di dalam diri kita yang berdosa atau diri kita yang jahat itu bisa muncul. Aduh, ini bertolak belakang teman-teman dengan bagaimana dunia ya bertindak atau bagaimana ilah-ilah dunia ya menerima atau memperlakukan manusia. Ini beda jauh sekali. Beda jauh sekali. Oke, sampai di sini teman-teman ada yang mau memberi tambahan atau tanggapan atau pertanyaan dipersilakan. Ya, halo Bing. Ya, Joy, silakan. Ya, kita mau komentar yang mengenai kuasa Tuhan membangkitkan Tuhan, kuasa Bapa membangkitkan Tuhan Yesus itu. Ya. Yang Yesus, ya. Jadi
Dan kalau kita tahu ya, kuasa itu berdiam di dalam kita, itu akan membangkitkan kita punya kehidupan kerohanian yang mati. Ya kan? Jadi seperti gini ya, kita tahu ada di dalam gereja itu orang-orang yang memberikan pekabaran yang mana gereja sudah murtad, gereja sudah mati, seakan-akan sudah tidak ada lagi harapan untuk gereja. Makanya satu-satunya jalan adalah keluar dari gereja dan membangun satu umat yang umatnya itu adalah orang-orang yang tidak terkontaminasi lah dengan gereja yang sudah murtad atau sudah mati seperti itu. Tetapi kalau kita lihat akan pekabaran ini sendiri, yang mana kalau kita benar-benar ya mengerti akan apa Injil itu sendiri dan bagaimana kuasa Tuhan itu sangat luar biasa yang bisa bekerja di dalam setiap individu, sebenarnya itu tidak harus terjadi. Halo Joy. Halo Joy, putus-putus Joy. Halo, ada yang mendengar Joy? Putus-putus juga suaranya. Oh, putus-putus. Kita punya suara kedengaran? Ini baru kedengaran. Ah, ini kedengaran. Oke. Jadi Masih kenapa putus-putus ya. Halo Joy, masih putus-putus Joy. keluar dari gereja untuk bentuk satu organisasi? Halo Joy, masih putus Joy. Halo. Masih putus. Ini putus, oke? Kalau masih putus-putus, nanti next time aja. Oke. Agak kurang bagus kayaknya. Tapi kita punya signal kurang bagus kayaknya. Iya Joy, tapi poinnya kita udah dapat ya. Jadi teman-teman, benar sekali ya bahwa ada ajaran-ajaran ya yang mengajarkan karena gereja kita sudah mati, gereja kita sudah murtad ya, maka kita harus keluar dari gereja ya. Dan ini ini menunjukkan ya teman-teman, sebenarnya ini menunjukkan bahwa sebenarnya sikap-sikap yang demikian itu tidak didasari oleh Injil. Kenapa? Karena Injil mengajarkan tentang kekuatan Tuhan, dan kekuatan Tuhan itu adalah kekuatan yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Ya, ini teman-teman diberikan ya, ini diberikan kepada setiap orang. Ya, jadi kekuatan itu seharusnya ya teman-teman, kalau Injil, kalau mereka betul-betul memahami Injil atau memahami kebenaran, itu tidak akan demikian ya. Tutup dengan di atas kotak-kotak dengan motif memandu. Ya, jadi teman-teman, kalau seseorang ya yang membawakan kebenaran, yang kemudian mengatakan, kita harus keluar dari gereja karena gereja sudah mati, gereja sudah tidak ada lagi kekudusan, kebenaran, ya. Maka teman-teman kita bisa pastikan ya, ini adalah satu ajaran yang tidak didasari oleh Injil, ya. Ini dan ini banyak ya teman-teman, banyak yang seperti itu gitu.
Jadi terima kasih Sister Joy untuk tambahannya. Ada teman-teman yang lain yang mau menambahkan atau memberi komentar? Bagaimana Brother Esrom? Ada komentar? Saya sedikit berpikir Ya. berusan mengenai apa yang sudah dikatakan oleh Sister Zoe tadi. Kalau memang, kenapa saya juga berpikir, kenapa ada orang-orang atau saudara-saudara seiman kita yang sampai berpikir demikian. Kenapa kalau di dalam gereja ada orang yang misalnya tindakannya itu seperti nggak berubah-ubah, yang pokoknya mengesalkan kita semua. Lebih baik kita keluar gitu, atau membuat, kalau nggak sempat keluar ya ada blok-blok A, blok B-nya. Kan sekarang kan lagi ramai dalam jemaat kan sering gitu, ada blok-bloknya. Ya seperti datang gereja tapi tidak tegur sapa, tidak tidak ada senyum, tidak ada kehangatan lagi, tapi datang gereja gitu. Nah, kalau begitu saya berpikir lagi, apa yang Tuhan katakan bahwa sejak awal dia katakan biarlah jemaat ini, kita ini saling mendoakan, saling menasehati, bahkan ada hal-hal yang lain yang Tuhan mau kasih tahu. Nah, saya bisa berpikir kenapa Tuhan izinkan itu, ya kan? Kenapa Tuhan izinkan ada orang-orang yang mengesalkan, yang membuat kita nggak rasa nyaman. Sebenarnya di dalam tulisan-tulisan yang lain itu sebenarnya Tuhan kasih tahu bahwa ini loh sebenarnya diri saya sendiri sebenarnya. Tuhan kasih tahu diri orang itu sebenarnya diri saya sendiri juga. Kalau kita melihat itu artinya kita harus lihat, oh diri saya dulu begitu juga, saya juga begitu. Jadi artinya tidak ada orang sempurna. Jadi justru dengan itu kita harus lebih kuat doanya. Harus lebih lagi saling menasehati, saling mengingatkan sebenarnya gitu, Brother Ebing. Jadi ya, kita harus bersyukur gitu. Maksud Tuhan izinkan kita supaya kita tuh nggak proses pribadi aja. Tapi orang lain juga perlu kita ingatkan. Karena kalau di dalam suatu, ini kan jemaat ini bagaikan bengkel ya tuh, bro. Bagaikan bengkel. Jadi kalau di bengkel itu hanya satu barang yang bagus, untuk apa dia disebut bengkel? Kan gitu. Dan Tuhan datang tuh bukan hanya untuk satu barang, dia datang untuk semua orang. Kalau dia datang untuk orang baik, maka siapa yang lainnya? Apakah patut itu? Kira-kira demikian, bro. Silahkan tambahkan yang lain. Ya, terima kasih Brother Esrom untuk tambahannya. Jadi keadaan gereja kita ya sebenarnya gambaran dari diri kita ya masing-masing, dan ini memungkinkan ya buat kita untuk bisa introspeksi ya, panggilan untuk mendoakan dan lain-lain ya. Jadi terima kasih Brother Esrom untuk tambahannya. Ada teman-teman yang lain? Oke, kalau sudah tidak ada kita lanjut ya teman-teman pada subtopik selanjutnya. Jadi kalau yang pertama Injil menyatakan warisan, yang kedua Injil menyatakan pewaris segalanya. Tetapi apa yang membuat kita menjadi ahli waris ya bersama dengan Kristus? Ini pertanyaannya. Tetapi apa yang membuat kita menjadi ahli waris bersama dengan Kristus? Jawabannya adalah karena dari semua ciptaan, Bapa telah mengangkat Yesus sebagai pewaris segala sesuatu dan telah berfirman bahwa Dia yang menang akan mewarisi segala sesuatu. Jadi teman-teman, mengapa ya? Mengapa? Tetapi apa yang membuat kita menjadi ahli waris bersama-sama dengan Kristus? Jadi mengapa kita menjadi ahli waris bersama-sama dengan Kristus? Ya,
Apa yang membuatnya gitu? Jawabannya adalah karena dari semua ciptaan, Bapa telah mengangkat Yesus sebagai pewaris segala sesuatu dan telah berfirman bahwa Dia yang menang akan mewarisi segala sesuatu. Dan hanya Kristus ya teman-teman pemenangnya. Jadi karena Yesus yang menang, ya, maka Dia mewarisi segala sesuatu. Wah, ini luar biasa. Selanjutnya ini ditunjukkan dalam pasal 8 kitab Roma. Kita sekarang adalah anak-anak Tuhan, ya. Kita sekarang adalah anak-anak Tuhan, tetapi kemuliaan anak-anak Tuhan belum tampak. Kristus adalah anak Bapa, namun Dia tidak dikenal seperti itu oleh dunia. Karena itu, dunia tidak mengenal kita karena dunia tidak mengenal Dia. Dalam memiliki roh, kita memiliki kekayaan kemuliaan, warisan, dan kemuliaan itu pada waktunya akan dinyatakan dalam diri kita dalam ukuran yang jauh melebihi semua penderitaan saat ini. Aduh, ini luar biasa. Jadi teman-teman, di dalam di dalam memberikan Kristus ya, dan karena Kristus ya, kita mewarisi semua yang dimiliki oleh Kristus ya. Dan teman-teman, ini apa ya? Pewarisan ini adalah satu kemuliaan, teman-teman. Ini adalah satu hal yang sangat-sangat mulia. Tetapi kemuliaan anak-anak Tuhan itu belum nampak ya. Kristus adalah anak Bapa, sangat mulia, namun Dia tidak dikenal. Tidak dikenal seperti itu oleh dunia ya. Karena itu, dunia tidak mengenal kita karena dunia tidak mengenal Dia. Dan kemudian teman-teman, dalam memiliki roh, kita memiliki kekayaan kemuliaan warisan. Dan kemuliaan itu pada waktunya akan dinyatakan dalam diri kita dalam ukuran yang jauh melebihi semua penderitaan saat ini. Jadi, ketika kita memiliki Kristus atau Roh Kudus ya, di dalam diri kita, pada waktunya teman-teman, kekayaan kemuliaan warisan itu akan dinyatakan dalam ukuran yang jauh melebihi semua penderitaan. Dan kita tahu ini teman-teman akan terjadi pada saat Yesus datang kedua kali ya. Sebab dengan sangat rindu, seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Karena kita tahu bahwa seluruh ciptaan menggerang dan menderita bersama-sama sampai sekarang. Dan bukan hanya itu, tetapi juga diri kita sendiri yang memiliki buah sulung roh, bahkan kita sendiri mengeluh dalam diri kita sendiri, menunggu adopsi kita, yaitu penebusan tubuh kita. Jadi teman-teman, sekali lagi ya, ini ketika kita menerima warisan ya bersama-sama dengan Kristus, itu berarti kita mewarisi segala sesuatu. Dan mewarisi warisan ini itu sebenarnya adalah satu hal yang sangat besar dan sangat mulia. Tetapi teman-teman, kemuliaan yang kita miliki di dalam warisan itu belum dinyatakan sekarang ini. Dan kita sama seperti ya yang dinyatakan oleh ayat ini, sama-sama berkeluh, menunggu kapan pengangkatan sepenuhnya dari kita ya sebagai anak-anak Tuhan di dalam tubuh kita. Jadi pengadopsian ini teman-teman sebenarnya terjadi pada saat kita dibenarkan. Ya, pada saat kita dibenarkan, kita diadopsi oleh Tuhan, kita diangkat sebagai anak-anak Allah ya, yang berhak atas segala warisan Tuhan. Tetapi ya, kita menunggu
Tetapi tubuh kita, teman-teman, itu belum, ya, belum. Dan kita menunggu sampai tiba waktunya tubuh kita juga, ya, tubuh kita juga itu kita bisa bilang ya, diadopsi atau jadi di tubuh kita ini ada masalah ya teman-teman, di mana dosa berdiam di dalam diri kita dan cacat dosa itu membentuk kehidupan kita dalam tubuh kita. Nah, ketika Yesus datang, ini semua akan diselesaikan. Dan ini yang ditunggu-tunggu ya oleh anak-anak Allah dan seluruh makhluk yang menggerang di bawah dosa ya teman-teman. Jadi di dalam menerima warisan ya, di dalam menerima warisan yang kita miliki bersama-sama dengan Kristus, karena semua yang dimiliki oleh Kristus itu diberikan kepada kita di dalam dirinya sendiri ya teman-teman, yang diberikan kepada kita. Dan itu adalah satu kemuliaan. Tetapi kemuliaan sepenuhnya yang terjadi di dalam tubuh kita itu nanti ya, itu nanti. Nah, kita lanjut ya teman-teman. Manusia melalui penciptaan adalah anak-anak Tuhan, tetapi melalui dosa ia menjadi anak murka, bahkan anak setan yang kepadanya ia taat, bukan kepada Tuhan, ya. Jadi kalau anak Tuhan itu taat kepada Tuhan ya, tapi kalau anak setan itu pasti taat kepada setan. Tetapi melalui kasih karunia Tuhan di dalam Kristus, orang-orang yang percaya menjadi anak-anak Tuhan dan menerima Roh Kudus. Jadi sekalipun kita pernah menjadi anak-anak yang dimurkai karena dosa dan anak-anak setan, tetapi oleh karena kasih karunia, ketika kita percaya dan menerima Roh Kudus, ya, teman-teman, dengan demikian kita atau mereka dimeteraikan sebagai ahli waris sampai penebusan yang menjadikan kita milik Allah, yaitu seluruh ciptaan yang menunggu penebusan ketika kemuliaan akan dinyatakan di dalam anak-anak Tuhan. Jadi teman-teman, jadi dengan demikian mereka dimeteraikan sebagai ahli waris ya, sampai penebusan menjadikan kita milik Allah, yaitu seluruh ciptaan yang menunggu penebusan ketika kemuliaan akan dinyatakan di dalam anak-anak Tuhan. Jadi dengan menerima Roh Tuhan ya yang berdiam di dalam diri kita, kita mewarisi segala sesuatu, teman-teman. Dan ini kemuliaan yang akan dimiliki oleh anak-anak Tuhan menunggu sampai waktunya ya, sampai waktunya kita dimuliakan secara tubuh ya, yang itu akan terjadi pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali. Oke, teman-teman, sampai di sini ada yang mau memberi tambahan atau tanggapan atau pertanyaan, dipersilakan. Ini kita memasuki penjelasan-penjelasan Wagoner ya, teman-teman, mengenai apa sih kabar Injil itu gitu. Apa sih kabar baik itu? Oke, ada tanggapan dari teman-teman? Dari Joy? Ya, halo Bingsu, bisa dengar ini? Ini bisa. Oke, thank you. Ya, jadi kita itu tunggu ya, Bing. Ya. Jadi pada waktu kita dibilang di situ kan kita menjadi anak-anak Tuhan. Jadi kalau anak itu, ya anak-anak itu kan mereka akan mendapat warisan ya, ahli waris gitu. Jadi kalau mau pikir, sebenarnya ini luar biasa ya, karena kan Tuhan, kita punya Bapa itu Tuhan. Terus kita diadopsi menjadi anak-anak. Dan anak-anak itu kan menerima warisan.
Jadi apa yang dimiliki orang tua itu juga akan menjadi yang dimiliki oleh anak-anak. Nah sekarang coba pikir yang dimiliki itu Bapak itu apa yang dimiliki Bapak? Bapak ini memiliki seluruh alam semesta dan anak-anak menjadi ahli waris. Ini luar biasa ya, maksudnya untuk kita mau pikir apa yang menjadi ahli waris ini sebenarnya kayak maksudnya kayak semua yang Tuhan punya itu kita juga akan miliki sebagai ahli waris. Sepertinya aduh gimana gitu ya untuk memikirkan hal seperti itu. Tetapi nanti itu kita akan miliki juga pada waktu ini ya, yang kita punya tubuh juga itu akan dimuliakan. Jadi kita itu akan dirubahkan, kita punya tubuh yang fana menjadi tubuh yang tidak fana, dan kemudian kita juga akan menjadi ahli waris dari kepunyaan dari Bapa, akan menjadi milik kita juga bersama-sama dengan Kristus, karena kita sudah diadopsi melalui Kristus. Kita bisa diadopsi jadi anak-anak Tuhan karena Kristus. Seperti itu. Jadi sangat luar biasa apa yang Tuhan berikan kepada kita, yang mana di dalam Dia memberikan Kristus itu Dia memberikan segala sesuatu untuk kita. Dan kemarin ya kita sempat bilang bahwa kalau Tuhan memberikan itu Dia kasih kan, Dia tidak beri terus Dia saya beri itu saya ambil kembali, itu sama dengan pinjam. Tapi kalau Dia beli, kalau Dia beri, Dia kasih, itu milik kita gitu. Jadi apa namanya, kalau tidak salah ya kita pernah baca di dalam Halo. Mulai hilang-hilang ya si Joy. Iya. Halo Joy, hilang Joy. Iya, bukan tidak salah. Saya pernah baca dalam kutipan Ellen White yang dia naknya kepada kita, dia punya humanity forever. Gimana sekarang? Ya, sudah Joy, sudah. Oke. Jadi dia bilang, Ellen White bilang Tuhan Yesus itu akan retain dia punya humanity forever. Jadi dia itu akan tetap mengambil kemanusiaan itu forever gitu. Jadi waktu Tuhan kasih Bapa memberikan Kristus kepada kita menjadi manusia, itu kemanusiaannya itu akan tetap selama-lamanya. Dan kalau kita akan dirubahkan, kan kita punya tubuh akan dirubahkan menjadi tubuh yang mulia, yang tidak fana, yang tidak bisa mati gitu. Dan kita punya tubuh misalnya yang cacat akan dirubahkan menjadi tubuh yang sempurna. Tetapi kalau di surga itu kita akan melihat sebenarnya hanya satu manusia yang mempunyai cacat atau bekas luka di tubuhnya gitu. Dan itu hanya Tuhan Yesus yang memiliki bekas atau cacat luka di tangan dan di kakinya, sedangkan manusia-manusia lain atau kita yang dirubahkan gitu menjadi tubuh yang sempurna seperti itu, dan hanya Tuhan Yesus yang memiliki bekas luka di tangan dan kakinya atau di pinggangnya. Jadi sangat luar biasa ya apa yang Tuhan berikan kepada kita itu melebihi dari apa yang pernah kita bayangkan, apa yang kita pernah pikirkan. Dan di dalam pekabaran inilah yang memang benar-benar menunjukkan akan gospel itu sendiri atau Injil itu sendiri, kuasa Tuhan itu sendiri, dan apa yang Tuhan sudah berikan dan akan berikan nanti pada waktu penebusan itu sepenuhnya akan kita terima gitu. Oke, Bing, mungkin itu saja tambahannya. Thank you. Iya. Terima kasih Joy. Bing, masih ada pemikiran sedikit, Bing. Ya. Berbicara mengenai ahli waris ini, mengenai warisan ini, coba saudara-saudara dan saya kita pikirkan, kalau misalnya saja ada orang tua yang dari keluarga yang tidak memiliki apa-apa, harta dunia pun tidak ada. Pertanyaannya, apa yang mau dia wariskan kepada anak-anak? Ada nggak kira-kira yang bisa dia berikan kepada anak-anaknya? Nggak ada. Kalau saya
masih ada hal yang orang tua walaupun dari keluarga yang nggak miliki apa, ada yang dapat ia wariskan kepada anaknya, yaitu adalah pendidikan, karakter yang baik, hidup di masyarakat. Itu sebenarnya. Dan itulah bagaimana sebagai orang tua dia bisa meneladani, memberikan hal pendidikan yang baik, karakter yang baik di masyarakat, supaya nanti dia bisa diterima di masyarakat. Itu sebenarnya. Nah, kita sebagai umat Tuhan, kira-kira apa yang Tuhan mau supaya kita dapat memiliki warisan itu, yaitu kehidupan kekal. Ketika Yesus datang di dunia ini, dia kasih warisan. Apa warisannya? Kita melakukan hukum-hukum Tuhan kan. Ketika dia hidup, dia melakukan hukum. Itu teladan. Itu warisan sebenarnya dia mau kasih kepada kita. Kalau kita tidak bisa melakukan itu, kita tidak dapat memiliki warisan yang satu lagi, yaitu kehidupan kekal. Jadi prosesnya itu, kadang kita sebagai umat Tuhan, wah saya akan ke surga nih, saya akan menikmati kehidupan kekal. Tetapi sebenarnya warisan sesungguhnya, karakter Tuhan itulah warisan bagaimana dia bisa melakukan hukum Tuhan dan kebaikan segalanya. Itu kita pikirkan itu. Kita hanya memikirkan yang satunya. Nah itu salah satu hal yang kesalahan terbesar yang saat ini umat Tuhan sedang lakukan. Kita hanya berdoa seperti apa yang dikeluhkan oleh Sister Joy tadi. Jemaat ini ada mau yang segala macam, mau ke surga, tapi ada saling sengketa di dalam jemaat sendiri. Itu nggak bisa, itu bukan warisan Injil sebenarnya. Itu Injil tidak wariskan seperti itu, dan Tuhan tidak mau ada dalam jemaatnya tidak saling mengasihi. Itu salah satu warisan. Warisan saling mengasihi, saling mendoakan. Kalau kita lihat satu perumpamaan yang terbesar adalah ketika emas dilemparkan di dalam lumpur, apakah dia berubah jadi lumpur? Enggak. Itu sebenarnya karakter Tuhan. Ketika Tuhan datang, apakah Tuhan juga ikut berdosa? Enggak juga, saudara. Jadi, sebenarnya apa yang sebenarnya warisan itu? Itulah yang Tuhan mau. Kita melupakan hal-hal sederhana, tapi kita memikirkan hal yang lebih besar. Kita mau selamat, tapi kita tidak mau hidup memiliki karakter Kristus itu, yang membuat kita untuk mewarisi kehidupan kekal. Sebenarnya itu yang aku pikirkan, saudara. Mungkin ditambahkan lagi, silakan. Ya, baik. Terima kasih, Brother Esrom. Jadi, warisan ya yang kita pelajari dalam buku ini, kira-kira sama ya dengan warisan yang kita pelajari dalam buku Kabar Kesukaan. Warisan itu ada 4 ya. Yang pertama Roh Kudus, ya. Yang kedua adalah kebenaran. Yang ketiga adalah hidup kekal. Dan yang keempat adalah tempat untuk hidup kekal. Jadi ada 4 ya, 4 apa warisan itu. Jadi sekali lagi ya, yang pertama Roh Kudus, yang kedua adalah hidup kekal, yang kedua adalah kebenaran, dan yang ketiga adalah hidup kekal, dan yang keempat adalah tempat untuk hidup kekal. Jadi teman-teman, di dalam Roh Kudus ya, kita memungkinkan mendapatkan kebenaran ya. Dan di dalam kebenaran kita dimungkinkan untuk hidup kekal. Dan kalau kita hidup kekal, pasti ada tempat untuk hidup kekal. Jadi ini adalah hal-hal yang mungkin terjadi kalau kita menerima berkat yang pertama, yaitu Roh Kudus atau Kristus yang diam di dalam diri kita. Jadi ketika Kristus diam di dalam diri kita, itu memungkinkan kita bisa hidup benar. Ya. Kalau tanpa Kristus, bisakah manusia itu hidup benar? Nggak mungkin ya. Jadi kebenaran itu hanya dimungkinkan ya karena ada Kristus diam di dalam diri kita. Makanya kita mengatakan bahwa ketika Tuhan memberikan Kristus diam di dalam diri kita, itu adalah berkat yang luar biasa. Kenapa? Karena melalui Kristus yang diam di dalam diri kita, kita mendapatkan yang tadi Brother Esrom bilang, teladan untuk melakukan hukum-hukum Tuhan. Kenapa? Kalau tidak ada Kristus, tidak ada seorang pun yang bisa melakukan hukum Tuhan. Jadi kita bersyukur karena pemberian Kristus itu memungkinkan kita untuk hidup benar, melakukan hukum-hukum Tuhan. Sehingga inilah yang memungkinkan kita untuk hidup kekal ya, dapat hidup kekal. Dan ketika kita hidup kekal, ya bagi Tuhan, Tuhan mau kita yang hidup kekal punya tempat untuk kekekalan. Dan semua ini adalah warisan yang dijanjikan dalam satu perjanjian Tuhan, ya.
dalam satu perjanjian Tuhan, ini dijanjikan Tuhan untuk dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Jadi teman-teman, ketika Tuhan memberikan Kristus kepada kita, itu berarti kita dipastikan menerima semuanya. Nah, ini yang sedang kita pelajari ya dari kemarin ya. Dari kemarin kenapa kita belajar mengenai rahasia Injil adalah rahasia berdiamnya Yesus di dalam diri kita, ya. Karena dengan berdiamnya Yesus di dalam diri kita memungkinkan Tuhan melakukan banyak hal ya yang sesuai dengan rencananya. Jadi kira-kira seperti itu ya, Brother Esro. Bagaimana? Bisa bisa dipahami? Saya jadi akhirnya saya berpikir lagi satu hal, Mhm. Bro Ibing. Bagaimana saudara dan saya itu tetap mempertahankan warisan itu. Nah, ini yang nggak susah. Kadang-kadang kita di dalam jemaat, kadang-kadang orang-orang awam kita, orang-orang awam ya, Ya, kita katakan, wah seperti gampang ya, mau menyatakan, oh kita akan ke surga, akan bisa memiliki satu warisan, bisa mengikuti hukum Tuhan. Tapi ada orang katakan, susah loh, susah sekali untuk bisa menjadi penurut. Tetapi sekali lagi, Tuhan mau katakan ya, apakah susah kita bisa melakukan itu kalau tidak ada kemauan? Sebenarnya begitu. Ketika Yesus dia pagi-pagi sekali dia bangun dulu, dia berdoa dan minta kekuatan Tuhan untuk dia bisa lakukan itu. Apakah Yesus tidak bisa? Yesus bisa. Artinya di dalam kelemahannya dia, dalam sisi kemanusiaannya dia bisa melakukan itu. Lalu bagaimana saudara dan saya pikir saya ini mau menjadi ahli waris surga, tetapi tidak gampang. Kenapa? Karena ada musuh yang mau berusaha untuk merampas warisan itu daripada kehidupan kita. Melalui apa? Melalui kelemahan. Kan masing-masing kita memiliki kelemahan, ya enggak? Iya, ada kelemahan kita. Dan setan sangat suka mengamati kelemahan kita. Kalau boleh, jangan ada satu orang pun yang selamat. Karena dulu di surga dia sudah punya warisan itu. Tapi hari sekarang dia melepaskan warisan keselamatan yang ada yang dulu dia hidup di dalam keselamatan, di dalam hidup kekal, tetapi dia melepaskan itu melalui pemberontakannya dia. Sehingga sekarang dia berusaha supaya orang lain pun tidak memperoleh keselamatan. Jadi di dunia ini ada dua orang yang tetap hidup. Satu Kristus, yang kedua iblis. Ya kan? Dan dua-duanya mengharapkan yang sekarang ini objek mereka itu adalah manusia. Tuhan mengharapkan kita ini dengan bantuan malaikat-malaikatnya menolong kita supaya kita memperoleh keselamatan untuk mempertahankan warisan itu. Tetapi warisan keselamatan yang satu dari pihak musuh berusaha untuk kalau boleh tidak ada yang selamat. Nah ini yang sangat susah. Makanya Tuhan katakan di dalam untuk memperoleh warisan ini kita terus berada dalam peperangan iman. Ini yang sebenarnya yang perlu kita pikirkan bersama-sama soal ini, peperangan iman ini. Terima kasih Bro Eding. Ya, terima kasih. Jadi teman-teman, berbicara mengenai peperangan iman ini ya, berbicara kita berhadapan dengan kuasa-kuasa yang jahat ya, kuasa-kuasa kejahatan. Nah, di sini kebetulan ada saudara siapa ini? John ya, Yanis Lama 7. Saudara John. Nah, Brother Esrom, ini perlu diketahui ya. Ini saudara John di sini. Dia ini kalau di Minahasa namanya Tonaas. Brother tahu Tonaas? Kalau suaranya bro, suara ya. Suaranya di mute bro. Halo, Brother Esrom, suaranya di mute. Oh ya, silakan. Brother tahu yang namanya Tonaas? Oh, belum. Belum nggak tahu. tahu saya. Oke. Tonaas itu seperti orang sakti, ya, orang sakti, dan levelnya udah cukup tinggi, brother. Ini Ya. real ya, ini real. Nah, maksudnya dukun bukan? Ya kayak gitu, kayak gitu. Jadi ini real ya, ini real. Dan saudara Yanis ini atau saudara John ini
mendapatkan kuasa tersebut itu dari setan. Tapi ada satu kesadaran bahwa itu tidak boleh digunakan gitu. Tetapi brother, ketika dia mau melepaskan kuasa itu, yang terjadi adalah ada manifestasi setan ya, yang membuat dia sakit. Jadi beliau ini ketika ketika kuasa setan mau on, dia nggak mau gunakan, dia muntah darah. Dan ada banyak orang yang seperti beliau ini, itu meninggal gara-gara keadaan-keadaan yang demikian. Dan saudara John ini sebenarnya udah mau mati sebenarnya. Dan apa yang bisa dia buat untuk selamat gitu? Saudara ini rindu untuk selamat gitu. Ketika dia mau berusaha, dia mau bertekad, itu tidak ada lagi yang bisa dia buat. Semua kekuatan setan itu telah istilahnya menguasai dirinya gitu. Apa yang bisa dia buat, brother? Dalam kondisi ekstrim yang seperti ini ya, kita lihat. Ini saudara John ini sebenarnya tidak bisa. Hanya menunggu waktu untuk mati gitu. Hanya menunggu waktu untuk menjadi santapan dari maut. Ini real ya, orangnya ada di sini. Dan teman-teman, apa yang bisa membuat dia selamat? Yang bisa membuat dia selamat adalah di sini ada ayatnya, kita lihat. Di sini ada ayatnya. Jadi apa? Nanti ini kayaknya masih jauh ke bawah, ya, masih jauh di bawah. Jadi sekilas ya, apa yang sedang kita pelajari saat ini, brother, ya, mengenai berdiamnya Yesus di dalam diri kita, itu ada dinyatakan di dalam sebuah ayat ya, sebuah ayat yang terdapat di dalam Ibrani 2. Brother boleh baca Ibrani 2 ayat 8, bisa dibacakan? Brother Esrom boleh bacakan Ibrani 2 ayat 8? Firman Tuhan katakan segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kaki Kristus. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepada Kristus, tidak ada sesuatu pun yang Kristus kecualikan yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepada Kristus. Ya, terima kasih, brother. Jadi, teman-teman, ayat yang dibacakan oleh Brother Esrom itu adalah ayat yang sedang kita baca mengenai Kristus diam di dalam diri kita. Jadi, mengapa Yesus itu bisa diam atau Yesus itu bisa diberikan oleh Bapa kepada kita? Itu karena ayat itu. Ya. Jadi ayat itu yang memungkinkan ya, yang memungkinkan Yesus itu bisa diam di dalam diri kita. Karena kapan Yesus itu bisa menaklukkan segala sesuatu? Ya, teman-teman, di dalam sejarah kita tahu ya bahwa saat Yesus mati, dia telah menginjak ya segala sesuatu di bawah kakinya. Nubuatan mengenai kamu akan mematuk kakinya dan ia akan meremukkan kepalamu. Itu terjadi pada saat Yesus disalibkan. Dan teman-teman, pada saat Yesus disalibkan, seluruh kekuatan setan itu dilucuti. Ya, seluruh kekuatan setan apapun itu ditaklukkan pada saat Yesus disalibkan. Dan ayat yang tadi Brother Esrom baca itu adalah kenyataan dari dari peristiwa tersebut. Jadi segala sesuatu telah engkau taklukkan karena kematian Kristus, ya. Karena kematian Kristus semuanya telah ditaklukkan di bawah kakinya, ya. Dan apa yang dihadapi oleh saudara John itu bukan cuma sekedar setan-setan biasa ya. Saudara-saudara, beberapa kesaksian ya, sudah banyak orang yang direnggut nyawanya karena kuasa-kuasa tersebut. Dan teman-teman,
apa yang Tuhan kita buat ketika disalib, ya, Tuhan menaklukkan semua kuasa, ya. Semua kuasa setan itu ditaklukkan, dan itu juga termasuk kuasa yang sedang menguasai saudara John. Ini saudara John bisa bersaksi di sini. Jadi teman-teman, ini real ya. Dan kita sedang mempelajari kenapa Yesus itu bisa diam ya di dalam diri kita. Kenapa? Kita udah belajar kemarin ya, supaya kuasa yang sama yang telah menaklukkan segala sesuatu itu menjadi bagian kita. Bisa paham, Bro? Jadi, kenapa Yesus harus diam di dalam diri kita sebagai satu Injil kabar baik? Karena kuasa yang sama yang telah menaklukkan setan ya dan segala sesuatu itu diberikan kepada kita ya supaya kita juga punya pengalaman yang sama seperti Kristus. Gimana, Bro? Boleh? Jadi saat ini ya kita sedang belajar bagaimana mengalami pengalaman itu ya, pengalaman dari Yesus yang menaklukkan segala sesuatu ya. Jadi kita belajar ya kemarin bahwa ketika ketika di sini ya Ada anak Tuhan sama anak setan. nah ini ya, teman-teman bisa lihat ya yang warna hijau ini. Mulai dari warna merah ya, warna merah. Teman-teman bisa lihat yang warna pink ini, pink atau apa ini ya? Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus dan betapa hebatnya kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kuat kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus ketika dia membangkitkan dia dari antara orang mati. Aduh. Jadi teman-teman ada kuasa yang luar biasa ya. Ada kuasa yang luar biasa yang dikerjakan oleh Tuhan ketika dia membangkitkan orang mati. Dan kuasa itu adalah kuasa yang menaklukkan maut dan menghancurkan atau menginjak kepala setan, kepala ular. Ya. Dan ketika Tuhan melakukan tindakan tersebut, teman-teman, ya, Tuhan menaklukkan segala sesuatu. Tidak ada satupun yang tidak takluk. Ya. Jadi, dan kuasa yang sama, teman-teman, itu ada di dalam diri Kristus, ya. Kuasa yang sama. Dan kuasa yang sama ada di dalam diri Kristus dan Kristus, ya, oleh Injil dinyatakan kepada kita diam di dalam diri kita. Jadi ini satu hal yang luar biasa. Brother tahu kan mengenai mustika? Tahu nggak? Nggak tahu. Tahu atau tidak? Enggak. Tidak tahu. Mustika itu seperti jimat. Kalau jimat tahu jimat? Tahu lah. Jimat. Tapi bukan pemakai ya. Ya. Nah, kebetulan kita hidup di lingkungan yang cukup banyak menggunakan itu. Dan pernah pergi ke tempat-tempat yang juga banyak menggunakan hal-hal tersebut. Jadi teman-teman, jimat ini adalah dianggap memiliki power, ya, entah melindungi diri, membuat daya tarik, membuat jualan laris dan lain sebagainya, ya. Dan ini dunia spiritisme ya, ini dunia spiritisme. Dan semakin tinggi level jimatnya, ya, semakin tinggi level jimat atau mistiknya, itu semakin semakin dibanggakan atau disenangi gitu, semakin disukai, semakin dihargai mahal, ya. Dan orang berani membayar bahkan sampai triliunan loh harganya untuk sebuah jimat atau mistik. Nah, teman-teman,
itu adalah kuasa setan yang telah ditaklukkan di bawah kaki Kristus. Dan kita nggak butuh jimat, teman-teman. Jadi jimat itu kayak batu, ada di cincin, ya, ada di kalung, ada di gelang, bahkan ada yang ditelan, ya, ada yang ditelan. Supaya apa? Supaya kita memiliki level power, level kuasa yang tinggi, ya, sesuai dengan tujuan. Tetapi teman-teman, kita nggak butuh itu dia, ya. Kenapa nggak butuh? Kita memiliki Kristus yang diam di dalam diri kita. Level powernya gimana, bro? Kalau 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 kita bisa mengukur powernya Kristus, levelnya gimana? Level power dari Kristus itu tak berhingga. Kalau ada ujung, ujungnya nggak ada gitu. Nggak tahu ujungnya yang satu di mana, ujungnya yang satu di mana. Dan teman-teman, kuasa yang sama itu berdiam di dalam diri kita. Pertolongan yang memungkinkan setiap umat Tuhan mendapatkan pertolongan itu diam di dalam diri kita. Berada ingat kan cerita mengenai Tuhan Yesus apa namanya berlayar di danau, ya. Kemudian ditimpa angin, ya, mereka ditimpa angin dan badai, dan perahu mereka itu hampir tenggelam. Padahal sebagian besar dari murid-murid ini ahli dalam kelautan, ya, berenang dan lain-lain. Tapi ketika menghadapi badai tersebut, mereka ketakutan. Dan waktu ketakutan, teman-teman, saya sangat yakin pengalaman yang sama yang saya alami ketika menaiki kapal, ya, kapal dari Ternate menuju Manado, kemudian dihantam badai, ya, itu pengalamannya sama. Di mana setiap orang berseru kepada nama Tuhan. Siapapun itu, tidak ada yang tidak berseru kepada nama Tuhan. Tuhan tolong. Apalagi ketika air mulai masuk di dalam kapal. Ya. Jadi semuanya berseru kepada nama Tuhan. Tuhan tolong. Dan teman-teman, saya sangat yakin murid-murid ini pun, ya, berseru kepada Tuhan. Tuhan tolong. Bro, padahal Tuhan yang mereka berseru itu, ya, itu ternyata tertidur lelap di tengah-tengah mereka. Jadi, teman-teman, ini coba bayangkan, ya. Murid-murid ini berseru kepada Tuhan yang mereka harapkan bisa menolong mereka. Padahal Tuhan yang menciptakan segala sesuatu itu diam, hadir di tengah-tengah mereka, lagi tertidur lelap. Dan ketika mereka tersadar, maka pertolongan itu datang, teman-teman. Ternyata Yesus itu ada di tengah-tengah mereka, tidak jauh dari mereka. Jadi, teman-teman, ya, ini adalah satu pelajaran mengenai satu pengalaman yang bisa menjelaskan mengenai apa artinya Yesus diam di dalam diri kita, ya. Yesus ini adalah pencipta segala sesuatu yang kuasanya dinyatakan lewat ciptaan, lewat sejarah umat Tuhan, ya. Kuasa yang sangat dahsyat yang menyertai setiap umat Tuhan ada di dalam Kristus, ya. Dan kuasa yang sama yang dinyatakan ketika membangkitkan Kristus itu pun diam di dalam diri Kristus. Nah, sekarang Yesus yang sama diam di dalam diri kita, teman-teman. Bukankah ini satu berkat yang luar biasa, ya? Bagaimana, Brother Esrom? Ya, bukankah ini satu berkat yang luar biasa di mana kita bisa mengakses kekuatan, ya, untuk keperluan kita, entah itu untuk penurutankah kepada hukum Tuhan, ya, kebutuhan hidupkah, atau apakah yang kita butuhkan. Semua berkat itu ada di dalam Kristus. Semua berkat yang mungkin, ya, diberikan Tuhan kepada manusia sepanjang zaman itu ada di dalam satu pemberian yang namanya Kristus. Yang kemudian Yesus itu diam di dalam diri kita. Ini berkat yang sungguh luar biasa, ya, teman-teman. Jadi kira-kira seperti itu, Brother Esrom. Bagaimana? Nah, saya percaya itu luar biasa. Tapi tidak semua orang saat ini berpikiran yang sama, dengan pengalaman yang sama. Seperti halnya
bangsa Israel ketika mereka 400 tahun mereka itu dijajah atau diperbudak di Mesir. Kemudian mereka dengan Tuhan sendiri yang memimpin mereka ketika mereka sudah ada di padang gurun dengan kuasa-kuasa yang Tuhan tunjukkan kepada mereka. Mereka tetap saja itu istilahnya hati mereka itu keras gitu. Iya, iya. Artinya mereka tidak terbiasa bersama dengan Tuhan. Sehingga ketika di dalam kehidupan, kalau tidak belajar terbiasa dengan Tuhan, saya rasa mereka tidak akan bisa mengandalkan Tuhan. Sama halnya dengan saudara dan saya juga. Kita tahu memang Tuhan tuh penuh kasih, dia tuh ajaib, penuh kuasa segala macam. Tapi saudara dan saya tidak terbiasa bergantung kepada Tuhan, tidak terbiasa memohon kekuatan Tuhan, tidak biasa memohon kuasa Tuhan. Itu tidak akan tidak bisa menjadi suatu pegangan hidup kita. Kenapa? Mungkin selama ini saya mungkin selama ini hidup, ya saya mengandalkan kekuatan saya. Tiba-tiba ada pelajaran, oh ya Tuhan tuh penuh kuasa. Tetapi di dalam perjalanan kehidupan dalam kerohanian, saya masih mengandalkan kekuatan saya tanpa istilah lain saya menomorduakan Tuhan. Selagi saya masih bisa gitu. Dan itu yang terjadi kepada murid-murid Tuhan ketika badai datang. Ya kan? Sudah tiap hari sama dengan Tuhan saja. Ketika masih itu badai datang, mereka masih mengandalkan kekuatan kan. Artinya bahwa manusiawi gitu loh. Ini manusiawi dari zamannya murid-murid sampai sekarang kita masih menghias sesama. Tuhan tahu keadaan kita gitu. Nah, dan apa solusinya bagi kita? Ini masalah bagi kita. Apa solusinya? Supaya kita tuh tetap mengandalkan Tuhan. Iya. Nah, ini nih. Jadi ini permasalahannya juga. Kenapa murid-murid ya? Kenapa murid-murid sekalipun ya sudah lama tidak mengandalkan Tuhan atau bangsa Israel yang menyaksikan. Nah, ini bukan kebetulan. Ini bukan kebetulan. Ya, ini bukan kebetulan. Ini satu kebiasaan. Tadi Brother Ezra bilang kebiasaan. Ini betul satu kebiasaan, tapi kebiasaan ini dibentuk oleh penyembahan berhala. Jadi karena bangsa Israel itu terbiasa di Mesir ya dalam penyembahan berhala. Jadi mereka tidak terbiasa untuk bergantung kepada Tuhan, ya. Tapi Tuhan telah cukup untuk menunjukkan siapa dia gitu. Siapa dia. Dan teman-teman, inilah yang menjadi masalah ya. Ini yang menjadi masalah. Bagaimana supaya sistem penyembahan berhala ini ya, ini hilang di dalam pikiran kita. Sebenarnya sangat simpel, sangat simpel. Kalau kita merasa bahwa sistem penyembahan berhala ini tidak berkuasa, ya, tidak berkuasa, itu tidak akan berpengaruh dalam diri kita. Kenapa orang beralih kepada Allah lain? Karena mereka berpikir itu memberikan kuasa, ya. Kenapa kita bergantung kepada diri kita? Karena kita pikir diri kita bisa menolong gitu. Kenapa kita bergantung pada pertimbangan kita? Karena kita pikir pertimbangan kita bisa menolong. Tapi teman-teman, ketika kita menyadari bahwa pertimbangan kita, maupun orang lain, maupun Allah-Allah lain, itu sebenarnya semu, tidak ada kekuatan, dan hanya Tuhan yang berkuasa, maka kebiasaan itu akan berubah. Kebiasaan itu akan berubah. Makanya pekabaran ini, bro, ini mengajarkan bahwa supaya kita menyadari diri kita dan orang lain, dan apalagi Allah-Allah lain, itu tidak ada kuasanya sama sekali untuk menolong kita gitu. Ya. Tidak ada yang bisa menolong kita selain Tuhan. Dan kita dididik bahwa Tuhanlah penguasa segala sesuatu. Bukan diri kita, bukan pertimbangan kita. Apalagi orang lain atau dewa lain ya. Itu sama sekali semuanya. Semuanya menjanjikan ya. Diri kita bisa menjanjikan pertolongan, teman. Orang lain bisa menjanjikan pertolongan. Dewa-dewa lain bisa menjanjikan. Tapi itu cuma janji. Ketika berhadapan dengan masalah yang sesungguhnya, ya mereka tetap juga nggak bisa buat apa-apa ya. Seperti ketika pertunjukan 10 tula ya, 10 tula di Mesir, itu Tuhan menunjukkan,
Di mana nih kuasa-kuasa Allah Mesir nih? Ya, mereka menunjukkan loh. Tulah pertama sampai tulah ketiga itu pertunjukan kuasa Allah Mesir. Itu masih bisa ditiru, ya, masih bisa. Tapi tulah keempat sampai ke-10 tidak bisa. Jadi ini sebenarnya apa yang Tuhan buat kepada bangsa Israel di Mesir, Tuhan lagi menantang nih, mana nih dewa-dewa kalian nih? Mana nih orang-orang sakti kalian, ya? Gimana kalau kita tantang nih dengan pengalaman-pengalaman seperti ini. Dan ternyata tidak ada yang bisa menyamai Tuhan. Ya, semua ala-ala mereka itu tumbang, kalah semuanya, teman-teman. Dan satu hal yang luar biasa, ya, pertunjukan kemahakuasaan Tuhan terhadap dewa-dewa itu adalah kuasa yang sama yang Tuhan nyatakan dalam penebusan. Ketika Yesus disalibkan adalah kuasa yang sama yang bekerja di dalam penebusan tersebut. Jadi teman-teman, ketika Tuhan memberikan Kristus kepada kita, kuasa yang sama pun itu ikut bersama-sama dengan Kristus diam di dalam diri kita. Jadi kuasa itu nggak jauh dari kita, pertolongan itu tidak jauh. Yang membuat kita tidak bisa mengakses atau mendapatkan manfaat dari kuasa tersebut, karena kita bisa masih berpikir orang lain, ya, diri kita, atau dewa lain, atau pertimbangan kita masih bisa menolong kita. Atau keadaan-keadaan mungkin di depan yang cukup baik bisa menolong kita. Selama kita masih berpikir demikian, maka Yesus itu tidak akan pernah menjadi juru selamat di dalam diri kita. Sekalipun dia begitu dekat dengan kita, ya, Yesus itu tidak akan pernah menjadi juru selamat gitu. Yesus itu hanya bisa menjadi juru selamat kalau kita melepaskan semua ketergantungan, ya, kepada diri, kepada orang lain, kepada dewa-dewa, atau apapun, ya, yang kita harapkan sebagai sesuatu yang bisa menolong kita. Ketika itu dilepaskan, barulah Yesus berperan sebagai juru selamat. Dan kuasa yang mungkin dinyatakan, ya, yang mungkin dinyatakan dan dimiliki oleh umat Tuhan telah diberikan semuanya di dalam pribadi Kristus, itu semua bisa dialami oleh umat Tuhan yang mempercayai. Bro, bukankah ini kabar baik yang luar biasa? Bagaimana? Berarti betul, saudara. Jadi solusi yang seharusnya ada adalah satu prinsip yang saya ingat perkataan daripada Rasul Paulus. Dia katakan, biarlah dia semakin bertambah-tambah dan saya semakin berkurang-kurang. Ya, amin, kan? Amin. Artinya Tuhan mau biarlah ada istilah yang Tuhan katakan, yaitu kita menjadi terang. Menjadi terang artinya bahwa kita ini mengandalkan terang Tuhan seharusnya. Kita ini adalah Tuhan mau supaya kita ini, artinya yang kelihatan itu adalah Tuhan sendiri yang dalam kehidupan kita. Buah itu istilahnya. Yang Tuhan katakan biarlah kita berbuah lebat. Walaupun berbuah itu ada berbuahnya bukan cuma hanya berbuah lebat, tapi berbuah kita harus berbuah manis. Karena ada berbuah yang asam, ada kan? Iya, iya. Nah, jangan salah lagi ini nih. Biarlah terang kita dan ada istilahnya ini perlawanan. Ada terang yang terang sekali dan terangnya jangan sampai redup. Terang redup artinya Tuhan lebih katakan jangan terang kita ditutup di bawah gantang sehingga tidak kelihatan sama orang. Dan bila kita berbuahnya jangan berbuah, walaupun kita berbuah tapi jangan berbuah asam, gitu. Berbuahnya berbuah manis. Amin. Iya kan? Saya kan begitu. Oke. Jadi teman-teman, kita lanjut ya. Jadi terima kasih Brother Esrom untuk tambahannya atau tanggapannya, ya. Kita lanjut ya. Mungkin ada teman-teman. Oh ya, mungkin ada teman-teman yang lain yang mau menambahkan. Dipersilakan. Halo Bing. Ya, silakan. Ya, jadi hanya mau tambahkan aja dari perbincangan yang sudah terjadi ini. Jadi ini hanya mau share sedikit pengalaman pribadi aja, yang mana
sebelum kita sendiri ya, saya sendiri mempelajari akan pekabaran malaikat ini, malaikat ketiga ini yang orang lagi bahas selama ini. Terus terang saya nggak tahu kuasa Tuhan itu sebagaimana besar gitu loh. Saya nggak tahu Injil itu bagaimana gitu. Jadi yang terjadi adalah yang tadi Ebing bilang, ketergantungan itu kepada diri sendiri, merasa diri lebih benar, ketergantungan kepada orang lain itu sangat besar gitu. Tetapi setelah mempelajari pekabaran ini, saya merasa dan menyadari bahwa sebenarnya yang Tuhan berikan kepada kita itu jauh lebih gampang untuk selamat daripada hilang sebenarnya teman-teman. Karena kalau kita lihat betapa besar akan kuasa Kristus yang berdiam di kita, segala kuasa itu sudah ditaklukkan. Maksudnya apa yang kurang gitu loh yang Tuhan mau berikan gitu. Jadi istilahnya lebih susah hilang justru daripada selamat gitu ya, atau lebih gampang selamat daripada hilang kalau kita lihat ya. Cuman sebenarnya yang menjadi permasalahan adalah kita itu tidak percaya akan kuasa itu. Makanya di Roma 1 ayat 16 Rasul Paulus bilang, saya tidak malu akan Injil karena Injil itu adalah kuasa Tuhan untuk menyelamatkan bagi yang percaya. Permasalahannya saya nggak percaya. Kenapa saya nggak percaya? Karena saya nggak tahu Injil yang sebenarnya itu apa gitu. Saya nggak benar-benar selama ini mendapatkan suatu Injil yang bukan Injil yang sesungguhnya sebenarnya. Jadi pas mempelajari akan Injil yang benar yang kita sudah pelajari, ini sangat luar biasa ya, membuat mata saya terbuka lebar karena ini ternyata kuasa yang Tuhan mau berikan kepada kita. Itu kan yang kita sudah belajar sebelumnya. Tuhan mau kuasa itu di kita. Ini yang Tuhan mau berikan dan Tuhan sudah berikan, saya percaya atau enggak. Nah, bagaimana tadi yang Brother Eson katakan, bagaimana untuk mempertahankan itu adalah memang betul-betul continue ya, terus-menerus akan mempelajari Injil ini dan terus-menerus akan merenungkan akan kuasa Tuhan. Itu yang akan bisa mempertahankan kita untuk tetap tadi memiliki warisan yang mana mempunyai karakter Kristus seperti itu. Karena kalau kita sudah menerima Injil yang benar terus beralih lagi ke Injil yang lain, yang terjadi sama seperti jemaat Galatia yang mana mereka sudah menerima Injil yang benar terus kembali ke Injil yang palsu, akhirnya yang terjadi adalah kemurtadan dan penyembahan berhala seperti itu. Jadi itulah yang ingin kita bagikan, yang mana dengan mempelajari ini, pekabaran inilah yang membuat kita benar-benar melihat akan kuasa Tuhan. Sebelumnya kita lebih melihat ke diri sendiri, kebenaran diri sendiri, lebih bergantung kepada orang lain, tapi dengan pelajaran ini lebih lebih mengetahui Kristus atau Tuhan itu sebenarnya itu bagaimana, seperti itu, dan kuasa yang Dia mau berikan itu seperti apa gitu. Oke, thank you Bing. Iya, Terima kasih. terima kasih Joy. Kita lanjut ya. Mungkin ini yang terakhir ya. Penebusan berarti membeli kembali. Ya. Ini satu istilah yang kita sudah paham ya. Penebusan berarti membeli kembali. Jadi sudah terjual, yang kemudian kita beli lagi gitu, kita tebus. Jadi penebusan berarti membeli kembali. Apa yang harus dibeli kembali? Ya, tentu saja membeli yang hilang itu. Ya, karena untuk itulah Tuhan datang untuk menyelamatkan. Jadi Tuhan datang untuk mereka yang hilang ya teman-teman. Dan Tuhan datang untuk membeli yang hilang. Jadi karena untuk itulah Tuhan datang untuk menyelamatkan. Dan apa yang hilang? Ya, yang hilang itu adalah manusia ya. Satu hal, firman Tuhan berkata, kamu telah menjual dirimu dengan sia-sia dan kamu akan ditebus tanpa uang. Wah, karena memang penebusan manusia nggak cukup dengan uang ya teman-teman. Jadi yang hilang adalah manusia dan firman berkata, kamu telah menjual dirimu dengan sia-sia dan kamu akan ditebus tanpa uang. Ya, apalagi yang hilang? Ya, pasti semua yang dimiliki manusia itu. Jadi manusia dan semua yang kita miliki itu hilang.
kita nggak ada apa-apanya lagi gitu, teman-teman. Jadi pasti semua yang dimiliki manusia itu. Jadi Tuhan datang untuk menebus manusia dan menebus semua yang dimiliki manusia. Dan apakah itu ya? Kita lanjut sedikit ya. Apakah yang dimiliki manusia? Yang dimiliki manusia adalah kekuasaan manusia. Ya. Ini kita bisa lihat ya dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Dan Tuhan berfirman, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar, menurut rupa kita, dan biarlah mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan atas udara, atas unggas di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Tuhan diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Dan Tuhan memberkati mereka, dan Tuhan berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan berlipat gandalah, penuhilah bumi dan taklukannya itu. Dan atas unggas ya, dan berkuasalah atas ikan di laut dan atas unggas di udara dan atas setiap makhluk hidup yang bergerak di atas bumi. Ya, Pemazmur berkata tentang manusia, Engkau telah membuatnya sedikit lebih rendah daripada malaikat dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan kehormatan. Engkau membuatnya berkuasa atas pekerjaan tanganmu. Engkau telah meletakkan segala sesuatu di bawah kakinya. Ya, jadi ini kekuasaan ya, kekuasaan yang dimiliki oleh manusia ketika manusia diciptakan. Semua domba dan lembu, ya, binatang-binatang di padang, unggas di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apapun yang melintasi alur lautan. Jadi ini adalah kekuasaan yang dimiliki oleh manusia sebelum manusia itu hilang, teman-teman. Kekuasaan yang hilang. Ini adalah kekuasaan yang dimiliki manusia pada mulanya, tetapi itu tidak dipertahankan. Jadi, kekuasaan atas bumi ini dan segala isinya adalah kuasa yang dimiliki oleh manusia sebelum manusia itu jatuh ke dalam dosa. Tapi kekuasaan ini pada akhirnya kita tahu ya, ini hilang. Dalam surat kepada orang Ibrani, kita memiliki kata-kata pemazmur yang dikutip sebagai berikut. Karena bukan kepada malaikat, ya, malaikat dia Tuhan menundukkan dunia yang akan datang, yang kita bicarakan ini. Tetapi, seseorang telah bersaksi di suatu tempat mengatakan, apakah manusia itu sehingga engkau mengingatnya? Atau anak manusia sehingga engkau mengunjunginya? Engkau membuatnya sedikit lebih rendah. Untuk sementara waktu lebih rendah daripada para malaikat, engkau memahkotai dia dengan kemuliaan dan kehormatan, dan menempatkan dia di atas pekerjaan tanganmu. Engkau meletakkan segala sesuatu di bawah kakinya, sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada satupun yang ia taklukkan, yang ia kecualikan, yang tidak takluk kepadanya. Ini ayat yang kita baca ya, yang kita tadi diskusikan ya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya, tetapi kita melihat dia yang telah dibuat sedikit lebih rendah atau untuk sementara lebih rendah daripada para malaikat, yaitu Yesus, yang oleh karena menderita maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Sebuah gambaran yang indah dengan kata-kata ini terbuka untuk pandangan kita. Tuhan telah menempatkan bumi dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya di bawah kuasa manusia. Tetapi itu tidak terjadi sekarang. Kita belum melihat segala sesuatu ditaklukkan di bawahnya. Mengapa sekarang kita tidak melihat segala sesuatu ditaklukkan di bawah manusia? Karena manusia kehilangan segalanya saat jatuh dalam dosa. Ya. Tetapi kita melihat bahwa Yesus yang dibuat lebih rendah daripada malaikat, yaitu dia menjadi manusia, telah merasakan kematian bagi setiap orang, sehingga semua orang yang percaya dapat dikembalikan pada akhirnya kepada warisan itu,
Sehingga sama pasti seperti Yesus mati dan bangkit kembali, dan sama pasti dengan kematian dan kebangkitannya, orang-orang percaya kepadanya akan diselamatkan. Dengan demikian juga pasti warisan yang hilang dikembalikan kepada mereka yang ditebus. Jadi teman-teman, jadi ketika manusia diciptakan, manusia itu diberikan kuasa, ya, diberikan kuasa, diberikan kepemilikan, ya. Namun ketika dosa datang, ya, ketika dosa datang, itu semuanya hilang. Dan kedatangan Yesus ke dunia ini adalah membalikan semua yang hilang. Apapun yang dimiliki manusia itu hilang oleh karena dosa. Dan kuasa yang dimiliki oleh manusia untuk menguasai bumi ini itu pun hilang. Dan ketika Yesus datang di dunia ini dan mengalami kematian, Tuhan memastikan semuanya dikembalikan, teman-teman. Jadi semua yang hilang, yang dimiliki oleh manusia saat dia jatuh, oleh kematian Kristus, Tuhan pastikan itu dikembalikan. Kenapa? Itulah penebusan, ya. Menebus kembali apa yang hilang, ya, apa yang hilang yaitu manusia dan semua yang dimiliki oleh manusia. Aduh, ini luar biasa ini. Jadi teman-teman, jangkauan dari penebusan tidak hanya sekedar menulis catatan di surga, ya. Oh, saudara Febri atau Ebing, kamu berdosa, sekarang kamu jadi benar. Ya, penebusan bukan hanya mengubah catatan itu, teman-teman. Tetapi penebusan adalah mengembalikan semua yang hilang, yang hilang yang dimiliki manusia pada saat kejatuhannya, yaitu ya dirinya sendiri, ya, dalam kebenaran itu hilang menjadi berdosa, dan kepemilikan dan kuasa itu hilang. Dan di dalam penebusan, teman-teman, itu dikembalikan. Aduh, ini luar biasa. Oke, teman-teman, ini materi kita sampai di sini. Mungkin ada teman-teman yang mau memberikan tanggapan, ya, untuk materi kita yang terakhir ini. Jadi, apa yang kita pelajari saat ini adalah Yesus datang ke dunia ini untuk menebus manusia. Kenapa menebus manusia? Karena manusia itu hilang, ya. Manusia itu hilang dan semua yang dimiliki manusia. Dan penebusan itu adalah bertujuan untuk mengembalikan apa yang hilang. Jadi manusia itu dikembalikan atau ditebus, dan apa yang dimiliki manusia itu pun dikembalikan oleh karena penebusan Kristus. Oke, sampai di sini teman-teman, ada yang mau memberi tambahan atau tanggapan atau pertanyaan, dipersilakan. Iya, Ya, Saudara Adi, silakan. oke, baik. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Ya. Di pelajaran yang sangat menarik. Jadi waktu manusia jatuh ke dalam dosa, berarti hidup yang kekal mereka sudah tidak miliki, ya, sejak Ya. saat itu. Nah, jadi dalam Yohanes 17 ayat 3, maaf, batuk. Yohanes 17 ayat 3 dia bilang kan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang mengutus anakmu Yesus Kristus. Nah, artinya kita bisa memperoleh kembali hidup yang kekal itu apabila kita mengenal Allah, ya, satu-satunya Allah, dan Yesus yang diutus oleh Allah. Kenapa Yesus diutus oleh Allah? Itu ya tadi kalau bilang warisan Injil berarti warisan kabar baik, ya. Kabar baik tentang Yesus. Berarti Yesus diberikan oleh Allah, ya, diutus oleh Allah. Itu suatu kabar baik bagi kita. Apabila kita menerima Dia, maka kita akan memperoleh kembali hidup yang kekal. Apa yang sudah hilang, kita bisa peroleh kembali saat kita mengenal Yesus. Kenapa? Karena Yesus membawa kabar baik. Dia membawa segala sesuatu yang
Karena tanpa dia tidak ada segala sesuatu yang dijadikan, segala sesuatu ada karena dia. Firman itu juga di dalam dia semuanya. Jadi berarti, ya ini saya bagi saya punya pemahaman Ya, ya, minta maaf. silakan. Jadi berarti semua warisan termasuk hidup kekal yang sempat hilang karena dosa itu bisa kembali di dalam Yesus. Karena itu ya itu bisa dikatakan kasih karunia ya. Iya, Kalau pembahasan terakhir ini ya karena dia sudah beli kembali ya, dia sudah menebus, dia sudah beli kembali, akhirnya kita bisa mendapat kembali semua yang hilang ya, segala iya, sesuatu yang hilang dikembalikan dan kita bisa mendapat kembali. Nah, itu artinya bahwa kita ini diselamatkan hanya oleh kasih karunia. Kalau Tuhan mengembalikan segala sesuatu dan kita bisa mendapatkan warisan atas segala sesuatu yang ada dalam Allah, itu berarti kasih karunia yang Allah berikan bagi kita. Yang menjadi masalah adalah banyak orang yang tidak mau menerima itu dan tidak mau mengenal Dia. Tidak mau menerima Yesus dan tidak mau mengenal Dia. Mereka sudah membentengi diri untuk menolak. Akhirnya susah untuk. Nah, jadi kalau mau bilang tadi tersempat singgung takdir juga, ya takdir dan power of choice. Ini saya juga bingung ini. Maksudnya kalau orang tidak mau menerima, tidak mau mengenal, apakah dia memilih untuk tidak mau menerima atau tidak mau mengenal, atau dia ditakdirkan untuk tidak mau menerima dan tidak mau mengenal? Nah, ini kan. Nah, jadi kalau saya memang kita ini sudah ditakdirkan semua untuk menerima kasih karunia itu. Tapi kasih karunia itu pun kita diperhadapkan pada pilihan apakah kita mau menerima atau tidak. Apakah kita mau menurut atau tidak. Karena kasih karunia itu juga butuh penurutan. Kalau kita tidak, kalau kita hanya berpikir bahwa hidup ini hanya oleh kasih karunia Allah saja kita bisa hidup dan stop sampai di situ, sementara kasih karunia Allah itu pun kita harus menuruti kehendak Allah. Jadi bukan kasih karunia terus istilahnya sekali kita menerima kasih karunia kita langsung diselamatkan, tidak seperti itu ya. iya. Jadi saya berpikir bahwa kita ini memang kita ini tidak ada baik-baiknya sebenarnya, tidak bisa kita ini diselamatkan tempuh usaha, kita punya perbuatan tidak bisa menyelamatkan kita. Jadi memang murni kasih karunia Allah, sehingga ada ayat yang mengatakan apa yang kamu sudah terima ya, kasih karunia yang kamu sudah terima, bagikanlah itu dengan cuma-cuma pada orang lain. Jadi kita membagikan kabar baik bahwa inilah kasih karunia yang Allah berikan di dalam diri Yesus. Dan kita harus kasih tahu lagi ke orang lain bahwa kita juga menerima kasih karunia yang sama. Sehingga orang lain juga diberi kesempatan untuk mengenal Yesus. Tapi kalau saat ini ya, minta maaf ya, karena saya menilai ada banyak orang yang merasa bahwa dirinya lebih baik dari orang lain. Nah, ini bisa dikatakan mengarah pada kesombongan ya. Sombongan. Merasa diri lebih baik, lebih benar, lebih mengenal kebenaran. Nah, ini juga menurut saya tidak baik. Karena ada orang yang merasa dia sudah lebih banyak belajar Alkitab, sehingga dia membentuk seolah-olah mengarah ke membentuk satu organisasi sendiri atau kelompok sendiri. Ya, seolah-olah dia lebih banyak kebenaran yang dia miliki atau sekelompok ini miliki. Nah, ini juga yang menurut saya mungkin sudah keliru ya, karena seharusnya kalau dia mengerti kebenaran, dia memiliki kebenaran, dia bagikanlah kepada orang lain. Kalaupun orang lain
diperhadapkan pada pilihan menerima atau menolak, ya itu kan terserah mereka. Tapi dia harus bagikan pengalaman bahwa dia menerima kasih karunia daripada Allah. Seharusnya itu juga dialami oleh orang lain. Orang lain mengalami hal yang sama, ya berarti tidak ada masalah kan, tidak ada. Artinya kasih itu sudah nyata, kita bisa bagikan pada orang lain. Karena kalau kita menerima kasih karunia Allah, kita juga akan dimampukan untuk mengasihi orang lain. Kita mau juga orang lain mengerti apa yang kita rasakan, apa yang kita miliki. Ya mungkin sampai situ dulu. Kak Ya. Ebing, silakan. Terima kasih, Terima kasih. Brother Adi, Terima kasih. untuk tambahan ya dan tanggapannya. Ada Brother Esrom tadi, gimana Brother Esrom? Sebenarnya sih sudah dijelaskan oleh teman-teman sekalian. Cuman satu hal yang masih saya sempat pikirkan adalah yang hilang itu sebenarnya apa sebenarnya dari kita? Yang hilang itu sebenarnya adalah peta Allah yang diberikan kepada Adam dan Hawa sehingga mereka tuh memiliki kebakaan jiwa, nggak mati. Tapi setelah mereka makan buah itu, maka peta Allah hilang dari mereka, yaitu rupa Kristus, kemuliaan Kristus, kemudian pakaian kemuliaan yang mereka pakai itu mereka menjadi telanjang setelah mereka makan buah. Jadi sebenarnya yang hilang itu yang Tuhan beri kepada kita tuh dia mau kasih kita apa? Yaitu kehidupan. Nah, justru penyaliban kematian Tuhan itu bukan setelah dia datang ke dunia ini. Tapi kematian Tuhan itu diberikan itu penyalibannya itu sejak Adam dan Hawa mati di dalam dosa. Dengan cara apa? Yaitu kulit domba itu. Tuhan buat pakaian dari kulit domba dikasih kepada Adam dan Hawa sehingga melambangkan, ya makanya Yesus disebut anak domba, artinya karena bahwa kehidupan itu sudah diberikan pada Adam dan Hawa walaupun akibat daripada kematian atau akibat daripada dosa itu mereka harus mengalami, yaitu kematian. Masih ada kematian. Tetapi itu akan dilanjutkan kehidupan kekal itu diberikan ketika nanti setelah manusia ini hidup di dalam kebenaran, walaupun mereka mati, nanti mereka akan mati di dalam Kristus dan akan menerima kehidupan kekal. Jadi kehidupan berkelanjutan selanjutnya, demikian saya kira. Jadi mungkin supaya saya juga nggak bingung, saudara juga nggak bingung kenapa itu bisa terjadi. Ya itu yang mungkin saya sedikit tambahkan soal itu. Mungkin saudara Edwin bisa tambahkan. Ya, terima kasih Brother Esrom. Ada yang lain lagi yang mau menambahkan, dipersilakan. Ya, jadi teman-teman, yang hilang ya dari ketika manusia jatuh dalam dosa sebenarnya semuanya, termasuk diri manusia ya. Kenapa saya mengatakan termasuk diri manusia itu hilang? Sebenarnya konsekuensi dari hukum ya, dari firman Tuhan yang menjadi hukum di Taman Eden, pada hari kamu makan, kamu akan mati. Ya. Tuhan tidak pernah mengatakan pada hari kamu makan, kamu akan berdosa. Itu tidak ada ya, teman-teman. Pada hari kamu makan, kamu akan mati. Dan mati di situ artinya apa? Kalau kita pelajari bahasa asli, itu adalah maut. Ya, yang seharusnya kita manusia, semua manusia ya, yang berdosa kan ujungnya maut ya. Ujung kita, perjalanan kita adalah maut. Sebenarnya yang mau dialami oleh Adam dan Hawa itu yaitu maut, bukan dosa, ya, bukan dosa. Jadi teman-teman, sebenarnya apa yang hilang ketika manusia jatuh di dalam dosa atau tidak mentaati firman Tuhan, semuanya hilang, ya. Tetapi karena penebusan, ya, manusia statusnya dirubah, ya, bukan maut tapi berdosa. Ya, bukan maut tapi berdosa. Jadi dosa ini adalah satu status. Tuhan telah menyelamatkan, tadi yang Brother Esrom bilang ya, penebusan telah dibuat sebelum diketahui oleh Adam dan Hawa. Ya, pada saat mereka jatuh, penebusan itu telah dibuat. Karena kalau penebusan tidak dibuat, mereka lenyap ya, mengalami maut.
Jadi karena penebusan telah dibuat sebelum Adam dan Hawa tahu, ya, itu tujuannya supaya mereka masih bisa ada, ya, masih bisa ada. Dan statusnya bukan maut tapi dosa. Jadi dosa ini adalah sebuah keadaan penyelamatan yang telah dibuat oleh Tuhan tapi belum diketahui oleh manusia. Nah, bagaimana supaya manusia itu bisa betul-betul mengalami keselamatan? Perlu yang namanya Injil. Makanya Tuhan datang, ya. Tuhan datang memberitakan Injil kepada mereka. Dan sebelum Injil diberitakan, ada yang namanya pemeriksaan, ya, pemeriksaan. Tapi waktu Tuhan melakukan pemeriksaan, yang terjadi mereka bukan mengakui kesalahan, tapi membenarkan diri satu sama lain. Yang terjadi adalah kutuk, bukan kebenaran. Sekiranya Adam dan Hawa saat Tuhan periksa sama mereka, investigasi sama mereka, mereka mengakui bahwa mereka berdosa, sebenarnya kutuk sudah selesai saat itu. Ya, tidak perlu lagi ada penderitaan yang panjang dalam diri manusia. Tapi karena pembenaran diri, maka yang terjadi adalah kutuk, ya. Jadi, teman-teman, apa yang hilang dari kejatuhan manusia karena dosa, ya, itu hilang semuanya sebenarnya. Tetapi penebusan memungkinkan manusia itu dikembalikan. Dan proses pengembalian ini bertahap, ya, kita bisa bilang bertahap. Jadi kehidupan, kemudian kebenaran, dan kebenaran kemudian seluruh kemuliaan itu akan dikembalikan kepada manusia, serta kekuasaan yang dulunya hilang. Jadi teman-teman, apa yang hilang oleh karena dosa, di dalam penebusan Tuhan pastikan itu dikembalikan lagi gitu. Dan ini adalah satu kabar baik, ya, kepada kita. Dan tadi juga, ya, sempat disinggung mengenai takdir. Nah, takdir ini dalam pengertian yang kita sudah jelaskan, ya. Bukan takdir dari awal, ya, teman-teman. Tapi takdir ketika kita seperti pernikahan, ya. Kata kenal juga yang Brother Adi gunakan, ya, dalam Yohanes 17 ayat 3 itu sebenarnya istilahnya itu istilah pernikahan. Jadi inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka kita bisa dibilang menikah. Itu kalau kita bahasa aslinya itu adalah kalau nggak salah ginosko, ya, ginosko. Nah, ginosko ini adalah menikah, ya, menikah. Jadi teman-teman, pengertian takdir yang digunakan oleh Wagoner, ya, untuk menjelaskan mengenai takdir adalah ketika kita telah tiba pada satu pemahaman yang sepenuhnya tentang Tuhan. Itu sepertinya kita telah ditakdirkan untuk diselamatkan, ya. Jadi apa yang mungkin Tuhan lakukan untuk keselamatan kita, ketika kita betul-betul memahami hal tersebut, maka sangat sulit bagi setan atau dosa untuk menaklukkan kita. Jadi teman-teman, apa ya? Itu yang kita bisa jelaskan, ya, mengenai takdir. Jadi takdir itu bukan seperti kebanyakan, ya, sudah ditakdirkan mau benar atau salah pasti ujungnya kalau ditakdirkan benar pasti benar gitu. Tidak demikian, ya. Tapi sampai manusia tiba pada pemahaman yang benar tentang Tuhan, maka dia seperti ditakdirkan untuk diselamatkan. Jadi seperti itu, ya, teman-teman. Oke. Mungkin seperti itu, teman-teman, pelajaran yang kita pelajari saat ini. Ada lagi yang masih mau menambahkan? Kalau masih ada, dipersilakan sebelum kita menutup perjumpaan kita. Ya, silakan, Brother Lauri. Tambahkan sedikit. Jadi ya betul, ya, tadi dibilang ketika manusia berdosa, kehilangan semuanya, ya. Makanya Tuhan bilang ketika kamu makan buah ini kamu mati. Jadi mati, jadi memang hilang semuanya, ya. Kristus juga hilang dari mereka. Makanya ketika kamu berdosa hilang kemuliaan Allah, kan. Makanya ketika penebusan sama seperti Ebing bilang tadi, penebusan itu ada, bukan cuma dosanya ditebus, tapi Kristus yang dulu ada dalam hati diri manusia dikembalikan, ya. Jadi
bukan cuma Kristusnya yang kembali ke dalam diri kita, tetapi beserta kuasa-kuasanya, yaitu kuasa penciptaan, kuasa penebusan yang besar sekali. Iya. Tapi kenapa saat ini kita nggak pernah merasakan kuasa itu kan? Itu yang dia punya masalah sekarang, yang semua orang tanya, kalau Kristus memang dan kuasanya ada dalam diri saya, bagaimana? Kenapa saya masih berdosa terus atau pokoknya hal-hal jahat masih ada dalam pikiran kita. Makanya ini masih chapter 1 ya, makanya dari 42 chapter ini, chapter pertama tentang Injil, chapter 2 sampai selesai itu tentang iman. Kita masih kurang, imannya itu yang nggak ada di kita. Kita nggak percaya bahwa kuasa Yesus dan kuasanya ada dalam diri kita. Itu masalahnya di diri kita, itu nggak percaya, walaupun kita mau bilang kita percaya, tetapi nggak betul-betul percaya soal itu. Makanya pelajaran yang paling panjang adalah tentang iman ya, bagaimana kita mempercayai dengan benar-benar bahwa itu ada ya. Makanya di 1 Korintus dibilang kalau kamu ada iman bisa pindahkan gunung kan. Emang memindahkan gunung itu dengan kuasa dari mana? Kalau bukan kuasa Kristus yang diam dalam diri kita. Jadi ini kekurangan kita itu. Dan mungkin kalau kita tetap belajar tentang iman yang nanti di chapter seterusnya, aduh itu luar biasa ya. Ini sampai di sini memang sudah luar biasa, tapi belum kita bisa rasakan dalam diri kita. Ya, mungkin ada itu aja Bing. Ya, terima kasih Brother Lauri. Jadi betul sekali ya teman-teman. Dan ini akan kita pelajari ya lebih jelas. Sebenarnya dalam buku Galatia, Glad Tidings kita telah pelajari sekilas, tapi nanti akan lebih jelas lagi ya setelah kita belajar nanti ya. Bagaimana supaya kuasa Kristus yang diam di dalam diri kita, kuasa yang telah ditunjukkan dalam menciptakan langit dan bumi dan sepanjang sejarah umat Tuhan, itu bisa nyata dalam kehidupan kita. Ini teman-teman sangat menarik ya. Jadi pekabaran yang Tuhan berikan di tahun 1888 itu memastikan sebenarnya apa yang dialami oleh umat Tuhan zaman dulu ya. Nabi kah dia, rasul kah dia, itu bukan satu yang hanya fiksi belaka. Tapi itu betul-betul real bisa dialami oleh setiap kita manusia demi kepentingan ya, demi kepentingan keselamatan kita semua. Jadi teman-teman, mungkin waktu kita sampai di sini dulu. Terima kasih untuk kehadiran teman-teman. Terima kasih untuk partisipasinya, interaksinya. Saya percaya semuanya ini akan menjadi berkat ya buat kita semua. Jadi sekali lagi kita akan mengakhiri